Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zifwara Kasaskia Antoni Putri. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Muria. Hari ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, negara kita merupakan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam bahasa daerah. Tetapi apakah teman-teman tahu bahwa negara kita memiliki 652 bahasa daerah? Hal tersebut diverifikasikan oleh Badan Bahasa Kemendikbud. Jumlah tersebut belum termasuk dialek dan subdialek. Meskipun demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan isi Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada tahun 1928 pada ikrar ketiga yang berbunyi Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi informasi menyebabkan informasi datang dari berbagai penjuru dunia. Banyak bahasa gaul yang diserap dan masuk ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Menurut KBBI, bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Bahkan tidak sedikit kosakata dari bahasa gaul yang kemudian dimasukkan ke KBBI, mulai dari kata lebay, unyu, bokek, hingga julid. Bahasa gaul seringkali dituturkan oleh remaja. Ini juga menjadi ciri bahwa mereka sedang berada pada masa pencarian jati diri atau ego identity. Biasanya mereka menggunakan bahasa spesial yang hanya akan dipahami oleh golongan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena adanya dorongan ingin terlihat berbeda dari kalangan lain. Tujuan pencarian jati diri tidak lain agar mereka merasa eksis dan merasa percaya diri. Theodora mengatakan hal yang paling menonjol yang mencirikannya dengan kelompok lain adalah bahasa yang digunakan. Orang di luar kelompok mereka bahkan tidak memahami diksi atau kalimat yang digunakannya. Bahasa tersebut dikenal dengan bahasa gaul. Pada masa ini, bahasa gaul telah disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka baik secara lisan maupun tertulis, seperti pada WhatsApp atau media sosial lainnya. Tidak mempedulikan golongan di luar mereka akan memahami atau tidak. Mereka merasa cukup percaya diri dan nyaman dengan idiom-idiom aneh dan membingungkan orang di luar mereka. Dalam perkembangannya, bahasa gaul terbawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan sendiri, lingkungan keluarga, hingga lingkungan sekolah. Tidak berhenti sampai di situ, bahasa gaul yang dinilai fresh atau relevan akan menjadi sebuah trending di suatu daerah, bahkan bisa merambah ke seluruh negara melalui media elektronik seperti TV, radio, dan media sosial. Kosakata dalam bahasa gaul antara lain ngeles, bete, gue, sampe, ember, bokap, nyokap, gue, jomblo, gokil. Adapun bahasa gaul yang diambil dari televisi ataupun media sosial lainnya seperti ajib, anjir, baper, galau, lebay, kepo, modus, mager, narsis, rempong, ucul, woles. Adapun kosakata bahasa gaul yang berbentuk singkatan antara lain AF, BTW, GWS, LOL, LMAO, OMG, OTW, PHP. Jadi, apa sih faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi bukan hanya mempengaruhi gaya hidup insan manusia, tetapi juga menggesernya dari pola tradisional menjadi lebih modern. Pola hidup yang bergeser umumnya lebih sering terjadi di daerah perkotaan karena kehidupan perkotaan yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Sebagaimana disampaikan Theodora, kehidupan perkotaan yang memiliki beragam latar belakang yang berbeda memantulkan fungsi penggunaan bahasa yang bervariasi, beragam, dan berlatar belakang situasi konteks sosial yang beraneka warna pula. Yang kedua adalah remaja yang sedang mencari identitas diri. Sarana lain yang turut ikut memberikan fasilitas berkembang pesatnya bahasa gaul adalah media.
antara lain acara-acara di televisi, radio, iklan-iklan komersial, sinetron, film-film nasional, internet, koran, majalah, dan jejaring media sosial. Semuanya memberikan ruang yang cukup bagi remaja untuk bisa berekspresi dan ikut andil dalam mengkampanyekan bahasa gaul tersebut. Jadi, apa sih dampak fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Terdapat dua dampak. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah kaum muda menjadi lebih kreatif. Menyebarnya penggunaan bahasa gaul dalam konteks pergaulan menciptakan ciri khas dunia mereka sendiri dan menciptakan situasi pergaulan yang lebih akrab dan dekat. Yang kedua, dampak negatif. Terdapat 5 dampak negatif. Yang pertama, bahasa Indonesia keberadaannya terancam dan bisa terpinggirkan. Yang kedua, menurunnya bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, dalam konteks sosial budaya, banyak kaum muda yang mengimplementasikan bahasa gaul dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, penggunaan bahasa gaul yang masif dapat mempengaruhi pengetahuan bahasa Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, menurunnya sopan santun kaum muda di Indonesia karena bahasa gaul yang terbawa dalam lingkup pendidikan hingga terbawa pada saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan bahasa gaul di Indonesia didominasi oleh remaja. Hal ini disebabkan karena fase remaja adalah fase di mana seseorang memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Selain itu, remaja juga tertarik dan mengikuti hal-hal apa saja yang sedang tren saat itu, termasuk penggunaan bahasa gaul. Saran saya mengenai penggunaan bahasa gaul di Indonesia adalah perkembangan teknologi yang semakin maju dan luas membuat penggunaan bahasa gaul tidak dapat dihindari. Hal yang paling bijak untuk menghadapi hal ini adalah sebuah pelajaran melalui pendidikan formal, agama, atau keluarga, di mana seorang anak diajarkan batas-batas penggunaan bahasa gaul, mulai dari lingkungan, lawan bicara, ataupun kosakata-kosakata yang perlu dihindari. Demikian presentasi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Semoga kalian semua menikmati presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.